Aku punya pasangan. Ini pasanganku. Pasanganmu hanya seekor lutung. Kasihan sekali kau Purbasari. Tapi tetap saja kau harus dihukum pancung. Karena pasanganmu tidak setampan pasanganku, Pangeran Indrajaya. Tunggu. Aku adalah Guru Mindah. Happy. Wah, ada wanita cantik di tengah hutan. Tapi kenapa tubuhnya dipenuhi bercak-bercak hitam ya? Hei kau Lutung, kemarilah. Aku tahu dari tadi kau ada di situ. Pasti kau takut ya melihat kulitku. Ah, tidak. Aku tidak takut. Hah? Kau bisa bicara? Senang sekali. Maukah kau menjadi temanku? Namaku Purbasari. Wah, nama yang bagus Purbasari. Namamu siapa? Oh ya, aku akan memanggilmu si Utun. Bagaimana? Apakah kau setuju? Adik-adik, dilanjutin lagi ya ceritanya ya. Nah, terus begitu suatu hari ini si Utun sama Purbasari mereka main di danau, ya kan? Jalan ke danau. Nah, pas sampai danau itu si Lutung ini minta si Purbasari untuk mandi di danau. Gitu. Katanya gini, Utun bilang, "Purbasari, kamu masuk deh ke danau," katanya. "Kamu mandi di danau situ," katanya gitu. "Kamu berendam di situ aja," katanya gitu. "Kenapa? Coba aja," katanya gitu. Kan si Utun ini kan sebenarnya dia makhluk dari kayangan kan. Wah, jadi dia punya dia sakti gitu. Nah, terus udah gitu akhirnya si Purbasari ini nurutin nih kata-kata si Lutung. Dia berendam nih. Hei Putri, mandilah kau di danau ini. Mengapa kau harus mandi di danau itu? Sudah cepat. Baiklah. Gak taunya adik-adik ya, tiba-tiba pas dia lagi berendam gitu gak berapa lama, kulitnya berubah loh. Berubah. Yang total-totalnya itu tiba-tiba hilang. Tuh gitu. Akhirnya nih adik-adik, si Purbasari ngelihat kulitnya udah kembali seperti semula. Dia udah kembali seperti Purbasari yang cantik banget. Wah, benar-benar ajaib. Wah, kau cantik sekali Putri. Terima kasih ya Lutung. Iya. Nah, si Lutung juga seneng tuh. Dia ternyata bisa ngelihat muka aslinya si Purbasari. Wah, ternyata memang Purbasari ini cantik sekali katanya. Nah, nggak taunya adik-adik ya, kabar tentang kesembuhan dari si Purbasari ini didengar sama kerajaan. Nah, bapaknya si Prabu Tapa Agung ini ngedengar berita tentang kesembuhan si Purbasari. Nah, bapaknya seneng nih, si ayahnya ini seneng. Akhirnya dia menyuruh si Purbasari untuk cepat-cepat pulang ke kerajaan. Akhirnya anakku Purbasari sembuh. Tapi ayah, kita kan belum tahu apa dia sudah benar-benar sembuh atau malah menambah kutukan. Kita harus siapkan sambutan yang meriah untuk Purbasari. Ayah, Selamat datang anakku. terima kasih Ayah. Sudah cukup. Ayah, kita harus mengadakan sayembara yang adil. Apalagi Purbararang? Siapa yang menang, dia berhak menduduki kursi raja. Tapi yang kalah, dia harus siap dihukum pancung. Mana mungkin ayah tega melihat salah satu dari anak ayah dihukum pancung. Sudahlah Ayah, kita turuti saja kemauan kakak Purbararang. Terus si Purbasari ini datang. Dia bawa si Lutungnya nih. Lutungnya ini dibawa karena temennya dia udah deket banget. Wah, terus ketemu sama ayahnya. Nah, akhirnya si Purbararang mempengaruhi lagi si ayahnya ya untuk bikin satu sayembara, bikin satu kompetisi.
Dia bilang gini, ayah, pokoknya kalau misalnya nanti Purbasari udah datang ke sini, kita harus bikin satu sayembara. Siapa yang kalah, pokoknya dia harus dihukum. Dia nggak boleh diterima lagi di kerajaan. Dia bilang gitu, ya kan? Nah, terus gitu dia bikin perlombaan nih. Perlombaan yang pertama nih adik-adik ya. Perlombaan yang pertama itu dia bikin perlombaan masak. Nah, karena gini, si Purbararang ini udah punya rencana. Dia pasti menang katanya gitu. Karena dia ini udah ngompakin si juru masak kerajaan gitu untuk ngebantuin dia. Nah, jadi dia mau licik lagi nih, mau ngelicikin si Purbasari. Akhirnya nih, ya, si Purbasari dia cuma ditemenin sama Lutung. Sementara si Purbararang ini ditemenin sama juru masak kerajaan. Oh, jadi dia ngerasa yakin kalau makanannya ini pasti enak gitu. Nggak taunya ini begitu perlombaannya dimulai, masak, terus jadikan masakannya. Nah, akhirnya waktunya dicobain masakannya. Pas waktu dicobain sama jurinya, ternyata masakan yang paling enak itu masakannya Purbasari. Nah, taunya si Lutung ini dia nolongin si Purbasari juga untuk bikin makanan itu jadi enak. Nah, jadi perlombaan pertama Purbararang kalah. Nah, akhirnya beralih ke perlombaan yang kedua. Purbararang mikir lagi, pokoknya kita sekarang harus bikin perlombaan panjang-panjangan rambut katanya gitu. Yang rambutnya paling panjang dia yang menang. Gitu. Terus akhirnya dibuka nih rambutnya, kan biasanya digulung. Si Purbararang ngebuka rambutnya. Cuy! Wah, ternyata rambutnya Purbararang ini panjang banget. Wah, dia ngerasa pasti Purbasari kalah ininya. Panjang rambutnya. Terus akhirnya Purbasari ngebuka nih pas waktu gilirannya dia ngebuka rambutnya. Pas dibuka, ternyata Purbasari rambutnya lebih panjang 5 cm. Menang lagi Purbasarinya. Yeay! Jadi tandanya udah 2-0. Yang menang adalah Purbasari. Yeay! Adik-adik, si Purbararang makin marah aja kan, karena dia udah kalah 2 kali. Wah, akhirnya dia bikin satu perlombaan lagi. Karena dia ngerasa untuk perlombaan ini pasti dia menang, pasti dia bisa ngalahin Purbasari. Terus akhirnya dia bikin satu perlombaan. Perlombaannya itu adalah cakep-cakepan, ganteng-gantengan pasangan. Wah, karena dia tahu nih ya, Purbasari kan nggak punya pasangan kan. Nah, sementara si Purbararang ini udah punya pasangan gitu, dan pasangannya dia ini ganteng. Wah, terus gitu perlombaan dimulai. Baiklah Purbasari, kau menang. Tapi masih ada satu perlombaan lagi. Kali ini, jika aku kalah, aku akan mewariskan semua tahta kepadamu. Tapi jika kau yang kalah, kau harus siap dihukum pancung. Baiklah kakak, akan aku turuti apa maumu. Tenang saja Putri, aku akan membantumu. Terima kasih Utun. Iya. Apa perlombaan berikutnya kak? Perlombaan berikutnya adalah adu ketampanan pasangan kita. Apakah kau punya pasangan, adikku? Lihatlah diriku. Perkenalkan dirimu, tenanganku. Siapa yang tidak kenal aku? Aku adalah Pangeran Indrajaya, pasangan dari Putri Purbararang. Sudah pasti pasanganku lah yang paling tampan. Sepertinya kau tidak punya pasangan, adikku. Aku punya pasangan. Ini pasanganku. Pasanganmu hanya seekor lutung. Kasihan sekali kau Purbasari. Tapi tetap saja kau harus dihukum pancung. Karena pasanganmu tidak setampan pasanganku, Pangeran Indrajaya. Tunggu. Aku adalah Guru Mindah. Aku pasangan dari Putri Purbasari. Silahkan dinilai. Siapakah yang lebih tampan? Aku atau Pangeran Indrajaya? Dia berubah. Wah, si Lutungnya ini berubah. Tiba-tiba dia berubah jadi manusia lagi. Dia berubah jadi laki-laki ganteng. Wah. Nah, gambarnya kayak gini nih. Wih, ternyata si Lutungnya ini lebih ganteng daripada pasangannya Purbararang. Akhirnya yang menang di perlombaan terakhir
Purbasari deh. Nah, akhirnya di bawah pimpinan Putri Purbasari, kerajaan Pasir Batang ini hidup makmur dan juga sentosa. Ya, selesai deh ceritanya. Kita tepuk tangan dulu dong. Nah, gitu adik-adik. Nah, kita itu harus nyontoh si Purbasari, ya. Terus kita nggak boleh nyontoh si Purbararang. Kalau kita menanam kejahatan, maka kita akan menuai hasilnya juga, ya, seperti Purbararang. Kita harus nyontoh Purbasari. Kalaupun kakak kita atau adik kita bandel, ya, kita nggak boleh ngebales dia sama kejahatan lagi, nggak boleh balesin dia bandel lagi, balesnya kebaikan gitu. Jadi ceritanya sekarang selesai. Nah, sekarang kita bikin ini lagi yuk, cetak-cetakan lagi yuk. Ayo bikin perlombaan aja, ya, pokoknya banyak-banyakan cetak, yuk. Yang paling banyak yang menang ya. Nah, sabunnya yang kecil aja nih. Coba buatnya di sini dong. Kita buatnya di sini. Hah, nggak apa-apa. Nih, yuk. Sini tadi sini.